kita masuk di agenda seminar laporan aktualisasi terkait dari yang sudah Bapak-Bapak peserta implementasikan di masa habituasi. Durasi yang saya berikan untuk Bapak Dr. Ayat dan Pak Dian presentasi kurang lebih 7 menit saja ya, karena takut melebar meluas. Langsung saja ke hasil ya, langsung saja ke hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan nanti sesudah Bapak-Bapak peserta mempresentasikan dikuatkan oleh Bapak-Bapak mentor. Kepada Dr. Ayat disilahkan nanti sambung ke Pak Dian ya. Ya, siap. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bisa hadir di pertemuan hari ini, bisa berjumpa kembali dengan Bu Eli, Bu Lilis. Meskipun Bu Lilis gambarnya nggak gerak ya Bu Lilis ya. Gambarnya gerak, ada, ini saya gerak. Ini awas dokter, jangan-jangan nanti koneksi internetnya lagi nih. Oke. Kita lihat ya. Dr. Asep, jelas ya dok ya suara saya ya? Jelas suaranya. Enggak, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Sesuai instruksi dari Bu Eli, kita langsung ke hasil ya Bu Eli ya, berarti ya? Iya dok. Oke, saya percepat saja. Ini yang waktu itu latar belakang sudah, identifikasi isu, kemudian dampak analisis dampak yang terjadi bila tidak ada. Iya, sudah ini sudah masih ingat gitu sebulan yang lalu. Masih ingat Bu. Oke. Ya kan Dr. Ayat kesan pertama waktu rancangan kita itu. Iya. Sekarang sudah ada gambarnya Bu Eli. Jelas sekali, alhamdulillah. Oke Bu Eli, terima kasih atas masukannya. Waktu itu ada 6 poin yang Ibu persingkat menjadi 5 kegiatan, karena yang poin pertama itu konsultasi dengan mentor ya Bu ya. Jadi itu dimasukkan ke semua tahapan ternyata. Gitu. Jadi itu saya ubah menjadi 5 kegiatan begitu. Jadi kita langsung saja untuk tahapan kegiatannya. Jadi yang pertama kita melakukan telah pustaka dengan tim, dengan Dr. Asep, dengan kepala ruangan juga, kita bersama-sama mencari telah pustaka yang berkaitan, dan kita dapatkan banyak guideline, tapi terutama saya pakai yang penyakit dalam Bu Eli. Itu kita lakukan dari tanggal 5 sampai 10 Juli. Tahapan kegiatannya kita konsultasi dengan atasan dan mentor, kemudian kita lakukan telaah dan didapatkan panduan tersebut. Nah, outputnya kita dapatkan izin untuk kegiatan aktualisasi dan diperoleh screening untuk awal sesuai dengan literatur yang terkini. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai dasarnya tentu menerapkan prinsip WOG karena dapat digunakan sebagai usulan penyempurnaan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh segenap petugas rumah sakit. Etika publik tetap dijalankan, di mana saya mengawali dengan konsultasi, dan akuntabilitas tentu diperhatikan karena ini memerlukan aspek ketelitian, detail, akurat, dan tanggung jawab. Serta hasil ini akan menjawab tantangan pelayanan yang berkualitas yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan umum, sehingga dimasukkan ke aspek nasionalisme dan pelayanan publik, begitu Bu Eli. Nah, kemudian kontribusinya kita lakukan pembuatan SPO di sini, dan bila tidak dilakukan analisis dampaknya bisa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan juga menyebabkan kesalahan pada saat pelayanan pada pasien. Ini saya dengan Dr. Asep, kita sudah diskusi di awal, ini saya dengan kepala ruangan di isolasi COVID. Kalau Ibu nanti melihat di makalah saya, di situ saya cantumkan guideline-nya, ada guideline penanganan pasien COVID dari Perhimpunan Penyakit Dalam. Nah, itu yang tahapan yang kita lakukan untuk kegiatan pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, kita lakukan sosialisasi. Jadi tahapannya dengan konsultasi tentunya di awal dengan mentor, dan kita laksanakan sosialisasi. Jadi ini gambar di ruangan, ini gambar di Rekamedik. Jadi semua tim kita kumpulkan dan kita lakukan pemberian undangan, dan undangan juga kita harus jelas menyertakan waktu dan tempat sehingga menerapkan anti korupsi di situ. Kemudian etika publiknya kita melakukan sosialisasi dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Ini dengan komite keperawatan dan dengan UGD, ini dengan komite di rawat inap, sehingga banyak pihak yang terkait gitu, terutama staf IGD, kamar rawat inap dan isolasi. Dan tentunya kita menggunakan materi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga sesuai dengan ilmu kedokteran, sehingga menerapkan aspek akuntabilitas untuk tahapan yang kedua.
Kemudian tahapan yang ketiga, kita lakukan simulasi. Jadi simulasi screening, kita mulai dari UGD. Ini gambar UGD, Bu Eli, di Rumah Sakit Kawali. Mungkin kalau ada waktu, kalau saya masih diberikan waktu, mungkin saya akan tampilkan videonya seperti apa Rumah Sakit Kawali, sehingga Bu Eli punya bayangan gitu. Ada Bu rumah sakit yang bagus sekali di Ciamis. Oh, ini termasuk bagus ya? Iya, Bu. Dan masih perawan deh. Iya. Oh iya. Karena baru ya. Iya, Bu. Ini di UGD, Bu. Ini di ruangan. Jadi UGD kita lakukan sosialisasi ini dengan dokter UGD, ini dengan perawat UGD. Di sini saya jelaskan di awal, dan itu kita menerapkan prinsip WOG sehingga memerlukan kerjasama berbagai pihak ya, Bu ya. Kemudian akuntabilitas kita jelas, materinya apa, targetnya jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menanamkan aspek akuntabilitas, serta simulasi ini bisa memberikan umpan balik gitu, sehingga mengukur ketepatan screening yang kita berikan sesuai dengan fakta di lapangan, dan sebagai aktualisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan screening yang baik, efektif, dan berkualitas, sehingga mengedepankan komitmen mutu dan pelayanan publik. Analisisnya bila tidak dilakukan, maka nilai dasar PNS tidak dapat diaplikasikan dan akan menghasilkan SPO dan alur pasien yang kurang efektif dan efisien, sehingga diharapkan akan semakin membaik. Begitu Dr. Asep ya, Dok. Nah, kemudian yang keempat saya langsung mengusulkan dan menyerahkan draft berdasarkan dari data yang kita kumpulkan. Sesudah simulasi itu kita konsultasi kembali dengan atasan menggunakan prinsip etika publik dan juga WOG di situ, karena berkoordinasi dengan pihak yang terkait, serta mengedepankan komitmen mutu, sehingga usulan perbaikan ini juga merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan ke depannya. Yang sama, bila tidak dilakukan, maka bisa menurun layanan fasilitas kesehatan kita, Dr. Asep ya. Ya, betul. Sedangkan kita ke depannya mau berhadapan dengan akreditasi, Bu Elis, kemudian akan berhadapan dengan isu dan sebagainya, yang itu tentunya sangat memerlukan sekali peningkatan pelayanan. Salah satunya dengan SOP-SOP seperti ini. Nah, kemudian kegiatan yang kelima yang terakhir, pengesahan dan pelaksanaan screen-nya itu sendiri. Jadi kita serahkan ke Bapak Direktur Dr. Yosi, beliau adalah Direktur RSUD Kawali. Di situ kita terapkan etika publik, di mana draft disusun diserahkan kepada Direktur dengan sopan, kemudian akuntabilitas karena sudah dapat dipertanggungjawabkan, sudah didiskusikan sebelumnya dengan teliti dan cermat, kemudian mengedepankan aspek pelayanan publik, sehingga pengesahan SPO ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, efektif, dan efisien. Dan pada akhirnya akan menjamin komitmen mutu, sehingga SPO ini harus disahkan agar dapat dilaksanakan begitu. Jadi alhamdulillah sudah disahkan. Bentuknya seperti ini, Bu Eli. Jadi lembar pengesahan di sebelah kanan oleh direktur ditandatangani. Ini murni dari manajemen yang membuat seperti ini. Ini adalah sebelah kiri bentuk screening yang kita bikin, Bu Eli. Jadi kalau di sini kita bagi di 3 zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Memang agak lebih detail di zona merah karena banyak sekali kriterianya. Kalau zona hijau itu cukup simpel kalau menurut saya, dan semuanya kita ada diteratur. Kebanyakan kalau di Kawali sebagian besar zona kuning, Bu Eli. Nanti saya akan sampaikan datanya ke Ibu. Jadi ini contohnya, ini langsung realnya kalau Ibu mau lihat seperti apa, ini status yang kita punya, Bu, di Rumah Sakit Kawali. Dan ini screening saya di dalamnya, salah satu di dalamnya. Ini ada identitas pasien, langsung diterapkan proses screeningnya dalam bentuk checklist oleh dokter di UGD, dan ini ditandatangani oleh dokter UGD. Mungkin kekurangannya ini tidak dicantumkan tanggal ya, Bu ya. Jadi karena memang saya tampilkan apa adanya saja. Ini kekurangan kami begitu. Jadi harus ditambahkan tanggalnya begitu, Dr. Asep, saya kira. Ya, siap. Nah, ini proses ketika di UGD. Ini kondisi UGD kita, ini nakes di UGD kita. Nakes akan menilai dulu, lalu beliau akan konsultasi dengan dokter UGD dan konsul ke saya, baru kita akan memutuskan apakah ini dirawat di mana, zona hijau, kuning, atau merah. Kemudian masuk ke ruangan. Ini ruangan diisolasi, Bu Elis. Ini di lantai 2 ya, Dr. Asep ya. Ini pasien-pasien di zona hijau. Nah, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, Bu Elis, dalam 2 bulan ini yang bisa saya sampaikan. Pembagian sudah dilakukan. Di awal memang tinggi sekali angkanya. Angka COVID ini terlihat jelas. Ini untuk Ciamis saja, Bu Elis, terutama lebih spesifik lagi untuk RSUD Kawali. Jadi di jumlah banyak sekali pasien hijau, kuning, ataupun merah.
Nah, Agustus sudah mulai menurun nih. Harapan saya mudah-mudahan bisa semakin menurun sehingga bisa cepat selesai itu penanganan pasien-pasien COVID ini. Tapi ini setidaknya bisa memberikan gambaran kepada Ibu bahwa nomor satu, kegiatan screening ini telah dilakukan. Yang kedua, ini buat Dr. Asep dan manajemen saya kira bisa jadi data primer awal untuk rumah sakit ke depannya ketika memberikan laporan-laporan kepada dinas-dinas terkait. Dan di Ciamis itu Bu Eli ada 2 rumah sakit, ada RSUD Ciamis, ada RSUD Kawali, dan saya kebetulan sudah bertugas di kedua-duanya begitu, dan sampai saat ini di RSUD Ciamis belum ada screening untuk pembagian zona. Itu terakhir saya tanyakan kepada manajemen dan keperawatan masih belum. Jadi mereka hanya berdasarkan ya sudah yang sedang, ringan, hijau, saturasi saja gitu, yang singkat. Jadi ini untuk aspek kebermanfaatannya kemungkinan dengan seizin pembimbing Bu Lilis, kemudian Bu Eli dan Pak Mentor, akan saya sampaikan juga ke rumah sakit lain yang terdekat. Mungkin target saya adalah Ciamis karena bisa membantu rekan-rekan di sana dalam melakukan pembagian yang lebih baik, lebih akurat, karena ini berkaitan juga dengan klaim Bu Eli. Jadi kalau di rumah sakit itu kita ada klaim BPJS, sehingga mohon maaf kegiatan ini pun agak lebih cepat dari jadwal karena kita diburu dengan klaim itu. Dan di salah satu klaim itu kita harus membagi ke zona-zona tersebut, zona hijau, kuning, merah, sehingga bisa diklaim. Kalau tidak bisa diklaim, nah itu bisa bikin rumah sakit pasti ada kendala dalam hal finansial. Begitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu sedikit saja, bila diperbolehkan, sebenarnya ada tayangan yang ingin saya berikan, begitu sebenarnya mengenai videonya maksudnya? Iya, saya kira tentang ini ya Bu ya, tentang RSUD Kawali. Jadi Bu Eli bisa punya bayangan nih RSUD Kawali Bu Eli. Rumah Sakit Umum Daerah Kawali merupakan belum tayang videonya Dok, ditutup dulu. Dan karena stop share dulu ininya. di Kabupaten Ciamis, RSUD Kawali ini dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 Jelas Bu Lilis? di Kabupaten Ciamis. Yang bahan tayangnya ditutup dulu Dok. Oh baik Bu Lilis, baik. Ya, supaya muncul. Bersama Direktur RSUD Kawali dan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di RSUD Kawali. Di-share lagi yang tadi videonya. Wah, terlihat sekali bahwa saya gaptek ternyata ya. Aduh. Elehku emak-emak cenanya. Emak Eli beda garapan teh. Kita tiap hari dengan Zoom, kalau dokter dengan pasien COVID, kita juga gaptek dengan yang COVID. Gaptek pisannya. Tenang Dok, tenang Dok. Semoga teman-teman mau menunggu ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti itu ada share screen ya. Setelah share screen nanti ada share sound, diklik baru itu. Saya kira kelihatan ya Bu Udah. apa? Ya. Sudah. Ini juga saya kira masukan dari Dr. Asep buat sepakat ya Dok ya, kita tayangkan ya Dok buat Rumah Sakit Umum Daerah Kawali merupakan rumah sakit pemerintah yang baru saja beroperasi. Dan karena lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Ciamis, RSUD Kawali ini dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Ciamis khususnya. Dan hari ini saya Rima Triati beserta rekan akan berbincang-bincang bersama Direktur RSUD Kawali dan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di RSUD Kawali ini. Mau tahu suaranya? Yuk ikuti kami. Nah, ini adalah ruang lobby ya Bu, lobby sebelah itu UGD. Ya, ini saya skip saja pada Dr. Yosi karena beliau nanti akan menjelaskan lebih detail. Saya akan lebih ke aspek yang sudah kita lakukan dalam hal screeningnya gitu Bu Elia. Jadi supaya lebih cepat durasinya
Mohon maaf, Dr. Yosi, tidak saya tampilkan, Dok. Di braillingnya aja supaya Bu penguji nanti buka sendiri, Dok. Ruangannya, kalau ada pasien masuk, kita di ruangan khusus untuk entry-nya di situ. Nah, Mbak Disko, saat ini saya sudah bersama Dr. Ayat. Boleh dokter menyapa dulu Mbak Disko yang ada di rumah. Selamat siang, saya juga Nah, Dok, boleh bisa dijelasin mengenai area yang ada di RSUD Kawalan seperti apa? Harusnya jangan bilang alhamdulillah saya Bu ya, karena itu doakan sebenarnya. Pasien yang sampai di zona merah. Iya. Jadi karena kita baru mulai, masih banyak sarana dan prasarana yang belum dilengkapi ya, Mbak Rima ya. Jadi sampai saat ini yang terhitung masih untuk penelitian zona hijau. Jadi biasanya alur pasiennya kita mendapat rujukan dari PSG 119 Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, kemudian mereka akan merujuk dari call center tersebut ke rumah sakit daerah Kawalan. Nah, untuk zona kuning saat ini sedang dalam progres, kita sedang menyiapkan ruangannya. Untuk zona merah kita memerlukan alat kesehatan seperti alat bantu nafas yang saat ini sudah dipesan, tapi masih belum datang ya. Jadi saat ini dengan fasilitas yang ada kita baru bisa menangani yang zona hijau. Tapi tidak kedepannya pun kita pasti akan menerima pasien yang zona kuning dan merah. Jadi karena keterbatasannya alat yang mungkin lagi dipersiapkan terlebih dahulu, karena yang zona merah itu memerlukan penanganan yang khusus, begitu ya? Betul sekali, karena kalau zona merah berarti dia kandungan oksigen di darahnya sudah rendah sekali sehingga memerlukan bantu nafas ya. Jadi alat bantu nafas itulah yang penting sekali untuk perawatan di zona merah itu sedang kita sediakan. Baik, untuk saat ini keadaan pasien yang ada di zona hijau di RSUD Kawalan seperti apa sih, Dok? Alhamdulillah dari pasien-pasien kita rawat semua mengalami perbaikan ya untuk zona hijaunya, dan sebagian sudah ada yang mulai kita pulangkan mulai minggu ini. Jadi boleh nanti kita melihat mungkin dari CCTV. Oke, silakan. Kita merawat ada 8 bed yang semuanya penuh saat ini. Dan ini adalah ruang perawat ya. Meja melakukan masing-masing. Nah, ini masih daerah perawat. Selanjutnya kita menuju pasien. Pasien kita masuki ruangan ke dalam. Jadi kita ada ruangan untuk mengganti kostum bagi agar identitas APD yang sesuai PPD dan ruangan perawatan. Bukan untuk isolasi pasien-pasien COVID-19 ya, dari kita bisa lihat CCTV yang mengarahkan ke pelayanan pasien ada. Kita bisa lihat di sini. Dengan station ya, instalasi memantau 24 jam kondisi pasien. Di sini bisa terlihat berbagai pasien dengan aktivitas yang sedang mereka kerjakan. Ada yang sedang mandi dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat apakah sudah diberikan terapi dari perawat, itu bisa kita pantau dari sini. Terapi yang sudah diberikan. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Selamat bertugas kembali. RSUD Kawalan. Selamat masyarakat menuju sehat. Baik, saya kira cukup Bu Eli untuk share dari file yang diberikan. Begitu Dr. Asep, mohon izin ya Dok ya, kita sampaikan videonya kepada penguji.
Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa tahapan kegiatan ini sudah sampai pada pemecahan isu sehingga tercapai saya kira 100% ya Bu Lilis ya. Kita sudah lakukan itu dan diharapkan dengan kegiatan ini yang sudah tercapai cuma harus terus berlanjut ke depannya begitu. Jadi akan terus dijalankan saya kira sampai dengan penanganan COVID ini selesai begitu sehingga bisa meningkatkan pelayanan terbaik di masyarakat dan penata laksanaan sesuai derajat penyakit COVID yang diberikan. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ayat atas pemaparan laporan aktualisasinya dan kita akan simak bersama dari peserta selanjutnya yaitu Bapak Dian Bastian. Mangga disilahkan. Rada ngagejlik deh ini dari kesehatan ke pendidikan nih. Insya Allah rada nyambung. Nggak apa-apa, itu kan semuanya pelayanan dasar ya. Masih nyambung ya, masih nyambung ya. Silakan Pak Dian. Saya mulai aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan aktualisasi saya yaitu tentang optimalisasi penanaman perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa kelas 4 di SDN 1 Sadapaingan. Untuk tahapan kegiatannya, alhamdulillah semua kegiatan sudah terlaksana dari mulai tanggal 5 Juli sampai 11 Agustus. Dan untuk kegiatannya, yang pertama setelah saya selesai on campus dan saya kembali ke sekolah, saya menyampaikan rancangan yang telah dibuat dan telah disetujui oleh Ibu Coach, penguji dan mentor dengan disampaikan juga ke rekan sejawat. Terus yang kedua melaksanakan tes awal pengetahuan kepada siswa dengan membuat soal dan mengetahui berapa persen kemampuan anak tentang pemahaman PHBS tersebut. Terus yang ketiga, saya mempersiapkan materi pembelajaran yaitu dengan berdiskusi dan membuat program PHBS. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yaitu siswa diberi materi, kemudian diberi tugas mengamati video, serta siswa disuruh mengambil kesimpulan dengan membuat video dan membuat rangkuman. Terus yang selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan siswa, saya melaksanakan post-test atau tes pasca kegiatan dengan memberikan soal yang sama yang tes awal dan alhamdulillah ada peningkatan. Terus yang terakhir saya melakukan evaluasi membandingkan yang tes 1 dan yang tes kedua dan menghimpun kritik dan saran dari orang tua serta dari pihak sekolah dan mentor. Dan analisis dampaknya, yang pertama terjalin kesepakatan kegiatan aktualisasi dengan mentor pihak sekolah dan pihak sekolah. Terus yang kedua mendapat kesimpulan dan menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga dengan persiapan yang tepat maka akan menghasilkan kegiatan yang maksimal. Dan yang keempat dengan pembelajaran tersebut jadi pengetahuan siswa menjadi meningkat dan dengan kebiasaan jadi siswa lebih terbiasa lagi. Dan kegiatan tersebut menghasilkan manfaat. Alhamdulillah direspon oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan menampilkan video yang tentang laporan aktualisasi ini. Audionya ada Pak Dian? Ada Bu? Nggak muncul? Tidak muncul ya. Gimana Bu, ada Bu? Belum ada.
Kecil suaranya ya? Ya, kurang ini volumenya. Diberikan narasi langsung aja Pak Dian karena audionya tidak muncul nih. Ya. Gimana Bu? Berikan komentari langsung. Ya, dikomentari langsung saja. Oh, yang dari orang tua testimoni. Enggak. Terkait dari video yang muncul, Pak Dian kuatkan dengan deskripsinya Pak Dian. Oh. Ini kebetulan videonya pakai suara Bu. Saya masih belajar. Suaranya nggak muncul, jadi videonya bergerak. Pak Dian secara langsung saja berikan keterangan kepada kita di sini. Oh, suaranya nggak muncul. Oh iya, tidak muncul. Ya. Untuk yang ini Bu, kegiatan pembiasaan siswa ya di rumah. Jadi saya menyuruh siswa untuk membuatkan videonya untuk pembiasaan yang ada di rumah. Dimulai dari bangun tidur, terus membersihkan tempat tidur dan sebagainya untuk pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dan videonya bisa dilihat mungkin seperti ini Bu. Teknis pengiriman video dari peserta ke Pak Dian bagaimana, coba sampaikan. Untuk teknisnya, pertama mungkin saya dari awal tadi memberikan materi dulu dan arahan bagaimana aja kegiatannya. Dan setelah itu terbuatlah video siswa seperti ini. Masih banyak videonya, cuman karena durasi mungkin saya hanya menampilkan satu aja, Bu. Langsung aja ke hasil Pak Dian kalau proses sudah dilakukan. Ya. Oh, ke hasil dari capaian aktualisasi Bapak masa habituasi. Untuk tayangan video saya rasa sudah cukup. Ibu Pemuji sudah bisa menyimaknya. Oke. Untuk pemaparan dari saya, mungkin untuk kesimpulannya, alhamdulillah dari pihak sekolah maupun pihak orang tua, mereka merasa bersyukur dengan adanya program kegiatan PHBS tersebut. Siswa jadi terbiasa, Bu. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan dokter, sekarang kan masa COVID. Jadi mungkin siswa akan menjadi lebih sehat. Yang tadinya masih kurang, alhamdulillah sekarang ada peningkatan dari hasil tes yang saya lakukan. Dari tes awal rata-rata itu di bawah 50. Alhamdulillah sekarang udah meningkat 80 dan 90. Mungkin masih ada yang di bawah karena kemampuan siswa berbeda-beda, tapi alhamdulillah mereka jadi lebih mengetahui dan melaksanakannya setiap hari. Mungkin itu dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sebelumnya saya tutup lagi dengan pantun. Mungkin di sungai ada buaya, buayanya makan ikan. Demikian laporan aktualisasi saya. Kesalahan mohon dimaafkan. Ada jendela berjumlah 5, walau pada berjumpa. Semoga materi diterima. Untuk lebih mempertebalnya mungkin nanti masuk ada tambahan dari Bapak Mentor, dari Ibu Kus dan Ibu Penguji, mohon masukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian, pantunnya tertutup dengan pantun. Tenang, tenang. Kegugupan, ketegangannya terlihat sekali di layar. Tenang, tenang. Belanda sudah pergi, Pak. Hari ini benar-benar koneksi internet tuh kalau ada juntrungannya saya mau ajak tinju nih. Ngajak gelut ini.
Tapi alhamdulillah tadi Dokter Ayat mah lancar. Lancar, Bu. Video teh, pas video Lancar jut-jut itunya, juga. videonya, iya. Pas video YouTube rada jut-jut juga. Aduh ya Allah ya Rob. Sebenarnya sih lebih suka tatap muka, Bu. Jadi bisa ketemu Iya, langsung tetap gitu ya, Bu kita. ya. Iya. Chemistry-nya beda, Bu. Iya. Malu Greget kita juga pengen. Ya, Dokter Ayat sudah kangen yel-yel teh. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak-Bapak mentor untuk memberikan penguatan dan pernyataan apa betul yang dilakukan oleh Bapak-Bapak peserta selama aktualisasi. Kepada Bapak-Bapak mentor disilahkan. Mangga Pak Dr. Asep Tipayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eli yang saya hormati, Bu Lilis yang saya hormati, Pak Mentor, Pak Bastian yang saya hormati, Dr. Ayat yang saya hormati. Dalam pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh Dr. Ayatullah, alhamdulillah sudah menghasilkan SOP serta form screening penentuan zona perawatan COVID-19. Maka identifikasi kondisi pasien di IGD lebih jelas dan memudahkan dokter IGD untuk mengidentifikasinya, serta bisa memilah-milah pasien mana yang harus dirujuk dan mana yang harus masuk ke ruangan isolasi COVID. Jadi lebih jelas lagi, Bu. Terus kami selaku manajemen selalu mendukung apapun kegiatan atau program-program yang menjadikan RSUD Kawali menjadi lebih baik. Alhamdulillah, apalagi RSUD Kawali sebagai rumah sakit yang baru mempunyai misi salah satunya berinovasi dan menjadi salah satu trend center bagi rumah sakit lainnya. Mungkin itu komentar dari saya, dan saya mohon izin tidak bisa lama-lama karena saya harus nge-mentorin yang lain lagi, 4 lagi belum saya mentorin, mungkin boleh izin duluan. Iya, silakan. Mangga saya izin Ibu penguji. Ya, makasih ya, silakan, Bu. Silakan. Mangga silakan Pak Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Bapak Mentor dari peserta Pak Dian Bastian, disilakan. Ibika heula Pak. Saya unmute. Ya, bantu Pak Dian. Kita tertarik pengen ke rumah sakit Kawali ya Teh Eli. Tapi masalahnya orang-orang di sana selain tenaga medisnya itu bukan orang-orang yang harus kita temui. Ya. Satu hari nanti insya Allah ya Dok. Tapi dalam konteks bukan jadi pasien, berkunjung silaturahmi dengan Dokter Ayat. Silaturahmi aja. Ya. Kalau sudah turun SK direkturnya ya Teh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kebanggaan tersendiri buat kita. Iya. Mangga Bapak Mentor disilakan. Iya Pak Mentor. Nggak ada suaranya Pak Dian. Yang Pak Mentor. Oke, bentar. Bergeser aja Pak Mentor ke tempat Pak Dian. Kalau memungkinkan. Mangga Pak, sebelah. Kan lebih Bapak tas. Jelas. Oh, ya. Ininya cuacanya kurang begitu mendukung, akhirnya ini sinyalnya blok kurang begitu jelas ya, yang mohon maaf. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bu Eli, dan yang kedua terhadap Ibu Lilis Mulyani yang telah memberikan kepada Bapak Dian apa yang kami sampaikan tadi, mungkin itu kemampuan Bapak Dian untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada di SD kami. Kebetulan
SD Sarapayung 1 terletak di daerah perbatasan Kabupaten Ciamis, yaitu Ciamis Utara yang kira-kira sekitar 60 kilo dari kota atau dari daerah ke ibu kota Kabupaten Ciamis. Untuk ini saya mohon maaf manakala nanti dalam pemaparan maupun dalam informasi yang dapat kami berikan kurang begitu jelas hubungan dengan lokasi yang amat jauh dari Ciamis Utara ke ibu kota atau ke beberapa SDM Kabupaten Ciamis. Terhadap Ibu ini mohon maklum adanya apa yang telah disampaikan tadi, adanya kebiasaan berlaku bersih terhadap anak didik dengan adanya berbagai macam kegiatan. Yang pertama dilakukan kebiasaan PHBS, perilaku hidup bersih, manakala sebelum masuk anak-anak itu sudah membiasakan diri dengan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Alhamdulillah di sekolah kami di SD Sarapayung 1 semua fasilitas sudah ada, jadi tinggal memudahkan saja apabila nanti anak-anak bisa melaksanakan kegiatan di rumahnya. Untuk itu kebiasaan di sekolah akan dibawa langsung ke rumah masing-masing untuk membiasakan diri melaksanakan PHBS. Adapun yang kedua, masalah kebiasaan untuk menyikat, ya, memeriksakan gigi, ya. Memeriksakan gigi kebiasaan itu dari tim Puskesmas Gardu Jaya sekitar 3 bulan 1 kali datang ke sekolah untuk melihat, memeriksa keadaan gigi anak yang rusak ataupun yang bolong, dan apabila ada kendala ataupun yang harus dicabut maka disarankan oleh Puskesmas untuk pergi ke Puskesmas. Kebiasaan itu suka dilaksanakan manakala tidak terjadi pemeriksaan di sekolah, kemudian anak-anak itu dibawa keluar di sekolah, disiapkan sikat gigi dan air dalam aqua. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, dan intinya alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Pak Guru yang baru itu untuk pelajaran penjas Orkes, ya, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak didik kami yang ada di SD Sarapayung 1 bisa berjalan dengan baik dan semuanya dalam keadaan sehat, terbebas indikasi dari penyakit COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat, Ibu sehat, dan Pak Gurunya sehat, semuanya sehat, dan akan keluar dari himpitan penyakit COVID-19. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Ditunggu sebentar, kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ibu penguji kita, apa bentuk masukan atau apa kepada Bapak-Bapak peserta, dan untuk Bapak-Bapak peserta dimohon untuk dicatat apa yang disampaikan oleh Bu Eli untuk melengkapi laporan kita. Kepada Ibu penguji disilakan. Ya, terima kasih Ibu Coach, Ibu Lilis, ya. Ini yang sangat intens sekali dalam pembimbingan materi-materinya. Jadi saya sangat ada trust, ya, ada kepercayaan lebih gitu ke Bu Lilis. Sangat kooperatif dan 24 jam beliau ini, aduh, siap terus, ya. Dengan kegundahan saya yang selalu meminta tolong kepada Ibu Lilis. Siap. Oke, Bu Lilis, kalau yang 2 pemapar ini alhamdulillah saya sangat paham sekali apa yang disampaikan, ya. Dokter Ayat tadi produk yang dulu dijanjikan, saya masih teringat apa saja yang dibuat, ya, misalkan membuat SPO screening itu ada gitu, ya, tadi hasilnya. Kemudian yang akan membuat kriteria zona ada gitu, ya. Kemudian diperkuat lagi dengan videonya yang tambah meyakinkan saya bahwa Dokter Ayat ini sudah begitu mumpuni, sudah hafal percis gitu, ya, keadaan lapangan. Tinggal ini mah dicopot C-nya aja.
untuk menjadi direktur ya. Gitu kan, betul kan, doa loh Pak Dokter. Iya, tinggal dicopot C-nya aja gitu ya. Menjadi satu syarat Sebetulnya jadi tidak direktur diragukan ya, lagi ya kepiawaian dan profesionalismenya. Kemudian juga tadi berbagai indikator keterukuran bagaimana pada saat membandingkan bulan Juli dengan Agustus yang di bulan Juli itu kan aduh melambung tinggi ya. Yang masuk ke itu kan sudah mulai mungkin penerapan zona ya. Zona hijau, kuning, merah gitu. Kemudian di bulan Agustus sudah mulai menurun, hanya zona kuningnya saja yang tadi masih di angkanya 9 ya, itu juga sudah mulai melandai. Mudah-mudahan mungkin seiringnya waktu, mudah-mudahan di bulan September dan yang selanjutnya tambah melandai, tambah turun, mungkin kesananya sudah diharapkan tidak ada lagi ya, sehingga nanti Dokter Ayat ini lebih konsen bagaimana sih untuk memulihkan yang sifatnya trauma mungkin ya, dengan berbagai penyakit yang ya kita kan sebagai penyintas mungkin ya Bu Lilis ya, karena kita pernah gitu ya, Wahyu juga yang tadi itu pernah ya sebagai yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setuju dengan istilah itu. Penyintas yang mungkin ini sebagai apa introspeksi kita diri ya Bu Lilis ya. Dan saya hanya perlu menyampaikan ke Dokter Ayat ini sebetulnya kendala-kendala yang paling krusial selama pelaksanaan itu kira-kira apa. Kemudian bagaimana untuk mengatasi kendala pada saat implementasi 1 bulan. Kemudian bagaimana Dokter Ayat ini melakukan satu kolaborasi dengan pasien, dan yang saya dengar kalau tidak salah ya, dokter itu kebanyakan di belakang layar, hanya perawat yang banyak intens melakukan komunikasi dengan pasien, sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh dokter itu atas berbagai informasi dari perawat. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai aneka untuk melakukan kolaborasi dengan perawat, dengan pasien yang diterapkan selama ini. Itu saja mungkin Dokter Ayat. Baik. Bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Eli atas kesempatannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali Bu Eli. Jadi semua nilai aneka saya kira bisa diterapkan ya Bu ya. Cuma untuk yang WOG saya kira, WOG ya. Jadi working, jadi bekerja bersama dalam satu tim. Jadi kendala kita Bu Eli, kita adalah rumah sakit baru Bu Eli. Jadi semua nakes itu pindahan dari unit yang lain Bu Eli. Termasuk saya pun begitu. Saya sudah 4 tahun di RSUD Ciamis, kemudian pindah ke RSUD Kawali. Perawat pun begitu, sebagian ada yang dari puskesmas, dari berbagai kabupaten berbagai kecamatan di Ciamis, dan mereka di dalam tanda kutip dipaksa untuk harus segera bisa beradaptasi dalam waktu cepat. Gitu. Alhamdulillah nomor 1 solusi yang bisa kita lakukan saat itu adalah jalan keluarnya. Pertama kita kumpulkan dulu mereka, dan memang sebagian nakes pun ada yang dari rumah sakit Ciamis. Jadi dan yang pindah itu pun Belis sudah cukup lama, sudah cukup senior, dan mereka cukup kompeten di bidang perawatan COVID. Jadi alhamdulillah kemudahannya di situ. Jadi tiap ruangan kita bisa menggunakan perawat yang dari RSUD Ciamis. Jadi perawat tersebut kita pakai sebagai kepala ruangan masing-masing untuk 3 zona itu, dan perawat yang lain di puskesmas itu yang paling berat, itu yang kita masih mendidik mereka cara untuk melakukan perawatan yang benar pada semua pasien dengan ruangan dan kriteria yang diberikan. Dan di situ kita memang harus pelan-pelan sekali saya mengajarkannya itu ketika visit ke pasien, ketika menjelaskan tentang prokesnya, ketika menjelaskan tentang screeningnya, ketika menjelaskan tentang manfaatnya seperti apa dan bahayanya seperti apa kalau mereka tidak melakukan. Itu memang tantangannya di situ. Karena ada yang usianya sudah cukup senior, dipindahkan oleh dinas ke RSUD Ciamis. Jadi mendidik seseorang dengan usia yang sudah begitu lama dan sudah akar budayanya itu puskesmas begitu Bu Eli, dan berbeda dengan rumah sakit, itu cukup suatu tantangan buat kami, dan alhamdulillah mereka
mereka cukup bisa menerima ya, karena memang ya harus agak sedikit tegas, Bu Eli. Ya. Alhamdulillah. Kalau di RSUD Ciamis memang Dr. Ayat salah satu yang terkenal agak sedikit galak, terutama dalam menjelaskan tentang hal-hal yang prinsipil ya, jadi harus ada ketegasan. Alhamdulillah mereka karena mungkin ya Ciamis itu kota kecil, Bu Eli, jadi mereka sudah tahu, oh Dr. Ayat begitu. Jadi alhamdulillah begitu saya datang mereka sudah bisa begitu, dan memang sebelum dimulai proses operasional para perawat ini sudah kita magangkan dulu di RSUD Ciamis. Jadi mereka saya didik di RSUD Ciamis dulu. Ketika di ruangan saya ajarkan ke pasien-pasien COVID seperti apa begitu. Enggak cuma pasien COVID, jadi semua pasien pun di awal kita jelaskan, karena percayalah suatu saat COVID ini akan selesai. Dan masalah penyakit itu akan selalu ada, Bu Eli. Jadi nggak cuma COVID, akan terus bertambah dan jadi tantangan buat kita. Jadi itu kendalanya. Nah, kolaborasinya itu seperti itu dengan pasien, dengan perawat maksud saya. Kalau dengan pasien, alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya mah udah kenal lah sama pasien Ciamis. Jadi memang udah cukup lama saya di Ciamis. Jadi di masyarakat pun sudah kenal siapa Dr. Ayat dan sebagai apa tugas di mana mereka sudah tahu. Jadi sebagian besar memang pasien sudah banyak saya kenal. Sebagian besar pasien dari Kawali, Bu Eli, memang bagian lain juga ada beberapa tempat ya, cuma sebagian besar di situ. Memang kita kedepannya akan menarik pasien di Ciamis Utara, Bu Eli. Jadi Ciamis Utara itu Panawangan, Panjalu, Sukamantri di situ, Bu Eli. Kemudian Kawali sampai dengan Cipaku. Itu yang mungkin akan lebih intens kita tangani begitu. Dan kebetulan saya pun selain di RSUD Kawali saya praktek di beberapa tempat, sehingga masyarakat pun sudah tahu, sehingga mudah sekali saya kira kalau dari segi pasien berkolaborasi dengan pasien. Itu tergantung bagaimana cara kita pendekatan ke pasien, cara kita bicara kepada pasien, bagaimana kita menangani pasien, dan tiap pasien akan berbeda-beda sekali sesuai tingkat pendidikannya, cara kita menjelaskannya seperti apa. Oke. Nilai-nilai anekanya, Dok. Nah, anekanya nomor satu adalah pasti etika publik. Jadi kalau etika publik kita harus menjelaskan dengan sesuai dengan budaya mereka. Jadi berkaitan dengan pasien ya Bu ya. Kemudian kalau akuntabilitas memang kita harus menjelaskan secara detail seperti apa penanganan yang dilakukan, karena tidak semua keluarga pasien itu mengerti tentang prosedur penanganan COVID. Jadi harus bicara dalam level bahasa mereka yang mereka bisa pahami, sehingga mereka bisa dalam penanganan COVID itu, sehingga kegiatan bisa lebih ditekankan dalam hal penanganan itu. Jadi sangat memperhatikan tanggung jawab mereka juga, ke keluarga pasien juga gitu, sehingga memperhatikan aspek akuntabilitas. Kemudian WUG tadi sudah dengan para perawat. Nah, untuk nasionalisme ini tujuannya pada akhirnya kepentingan dan keselamatan umum juga. Jadi pada akhirnya kita akan menanamkan yang nilai nasionalisme di situ. Jadi dengan kita memberikan pemahaman kepada pasien, pemahaman kepada keluarga pasien, mereka jadi lebih meningkatkan angka keamanan, pola penularan bisa terputus, sehingga itu bisa meningkatkan keselamatan umum, dan itu berkaitan dengan aspek nasionalisme dan pelayanan publik. Kemudian untuk yang lain juga kegiatan-kegiatan yang lain kepada kolaborasi, kita juga menggunakan metode anti korupsi. Jadi misalnya kalau dengan pasien, kita didik pasien itu kalau kontrol mesti tepat waktu. Gitu. Itu juga merupakan menanamkan juga nilai untuk anti korupsi, karena kadang-kadang pasien pun kurang begitu memahami. Gitu. Baik pasien maupun tenaga kesehatan pun kadang-kadang suka kurang begitu memahami masalah waktu itu, sehingga di situ pun saya mendidik mereka supaya lebih tepat waktu. Jadi nilai anti korupsi bisa lebih dijalankan begitu. Nah, kemudian yang lain WUG sudah, nasionalisme sudah, etika publik juga sudah. Pada akhirnya adalah komitmen mutu, Bu Eli. Jadi dengan berjalannya screening ini, komitmen akan semakin ditingkatkan, begitu, sehingga pelayanan akan berjalan lebih baik. Gitu. Saya kira itu, Bu Eli. Terima kasih, ya Dok. Kita lanjut ke Dian ya. Bapak Dian Bastian. Asa kagoknya disebut Bapak. Oke, iya. Ini Kang Dian aja ya, Kang Dian. Produk yang dihasilkan dari laporan aktualisasi juga ini sudah jelas ya, bahwa Kang Dian ini melakukan penanaman perilaku hidup sehat ya,
kepada anak-anak kelas 4 SD yang dibuktikan tadi juga di dalam laporannya itu sudah sangat jelas bagaimana Kang Dian memberikan berbagai informasi dalam bentuk leaflet ya, dalam bentuk sosialisasi. Dan tadi dibuktikan juga di videonya bagaimana anak-anak ini melakukan kegiatan cuci tangan ya pakai sabun di air mengalir gitu ya, salah satu pembuktiannya. Dan yang disosialisasikan juga saya lihat tadi bagaimana untuk jajan di kantin sekolah, di situ kan ada ya bahan-bahan sosialisasi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga, menimbang berat badan gitu ya, tinggi badan. Nah, itu secara rutin yang dilakukan 6 bulan sekali dan lain-lain. Itu adalah salah satu edukasi kepada anak-anak kita untuk selalu PHBS itu bukan hanya melakukan untuk cuci tangan saja, tetapi hal-hal yang harus diberikan edukasi kepada mereka. Seperti misalkan membuang sampah pada tempatnya. Mereka tahu aturan, tapi kadang-kadang kan suka seenaknya gitu ya, tidak diingatkan kembali. Nah, yang saya apresiasi juga tadi sudah bisa Kang Dian ini melakukan satu pre-test dan post-test kepada anak-anak kaitannya dengan pemahaman PHBS yang awalnya itu kan kurang dari 50%, tetapi bisa naik menjadi 80-90% ya. Itu sudah jelas itu ada buktinya bahwa upaya Kang Dian ini sudah berhasil. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan hanya semacam tools ya. Kalau dari sisi keberhasilan itu berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang Dian, bagaimana Kang Dian melakukan hubungan untuk memberikan semacam pemahaman kepada anak-anak itu nilai-nilai aneka yang dibuat atau yang dilakukan oleh Kang Dian, nilai-nilai aneka apa saja untuk memberikan satu pemahaman kepada anak-anak ya. Kemudian yang kedua, apabila misalkan Kang Dian ini sudah menjadi PNS, apa komitmen Kang Dian untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut? Ya, silakan Kang. Terima kasih kepada Ibu Eli ya. Untuk yang pertama berkaitan dengan aneka, kebetulan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, alhamdulillah saling keberkaitan, yaitu ada hubungan dalam aneka. Contohnya pada awal saya itu berkonsultasi dengan coach, dengan mentor, itu merupakan pelayanan publik. Jadi etika publik. Jadi saya itu selalu berkoordinasi dengan atasan saya dan juga dengan rekan sejawat. Jadi pas saya selesai rancangan, kemudian saya ke sekolah dan saya berkonsultasi dengan mentor dan rekan-rekan saya. Terus untuk yang akuntabilitas, saya juga komitmen dengan kegiatan tersebut. Jadi dengan akuntabel. Jadi saya dengan akuntabel. Jadi seperti itu Bu. Untuk yang pelayanan publik, mungkin di sini kan kebetulan jaringan itu agak kurang memadai. Jadi pembelajaran pada siswa saya itu dilakukan dengan ada tatap muka atau luring, yaitu guru keliling atau guru kunjung, dan juga ada yang melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Jadi ada 2 pembelajaran yang saya lakukan untuk melayani siswa saya. Jadi saya dengan WhatsApp dan juga saya bullying. Itu untuk yang anti korupsi, mungkin saya berusaha disiplin. Jadi saya menerapkan kedisiplinan kepada siswa dengan cara mereka membiasakan PHBS tersebut. Jadi untuk kedepannya saya akan melaksanakan ke anak-anak. Jadi pas tatap muka, jadi kegiatan-kegiatan tersebut akan saya lakukan ya dengan penuh
keberlanjutannya. Jadi nanti akan ada dalam bentuk sanksi ke anak-anak, mungkin dalam anak yang membuang sampah sembarangan, mungkin nanti akan dikenakan sanksi seperti apa. Mungkin untuk kedepannya seperti itu yang akan saya lakukan, Bu, komitmen saya untuk kedepannya. Oke, ya. Saya rasa cukup Ibu Lilis untuk bukan pengujian, tapi saya ingin ada komitmen yang dilakukan oleh Kang Dian, kemudian Dr. Ayat, ya, karena ini adalah bentuk dari kesinambungan program yang selama ini bukan berarti selesai kita menanggalkan C-nya, bukan berarti kita selesai juga mengakhiri kegiatan ini, tapi ini merupakan awal gitu ya, Bu Isra, Bu Lilis ya, awal untuk melanjutkan berbagai aksi kita sebagai PNS ya. Karena kita akan mengevaluasi sampai 1 tahun ke depan. Makanya ini harus dituangkan juga di dalam action plan. Saya rasa itu saja mungkin Bu Lilis ya, sudah tidak diragukan lagi, ini beliau-beliau meyakinkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penguji yang sudah berkenan memberikan kesempatan lebih dalam mengeksplor apa yang dimiliki Bapak-Bapak peserta ini. Yang pasti target 5 tahun ke depan tetap saya nunggu SK direkturnya Bapak Dr. Ayat. Karena salah satu syarat utama itu harus jadi PNS, baru bisa jadi direktur. Dan memang betul Dr. Ayat sudah punya karakter yang saya sudah mendengar sendiri, beliau sudah punya warna sendiri gitu ya. Dan untuk Bapak Dian tetap konsisten dengan komitmen dan selalu didampingi oleh mentornya. Saya juga pasang target buat Pak Dian 15 tahun ke depan mengganti posisi mentor tuh nanti ya. Jadi ya itu bentuk doa loh ya. Jadi harus ada target capaian di mana menengah panjangnya kan, sekarang kita jangka pendek. Itu saja Bapak-bapak yang saya hormati dan terima kasih kepada Ibu penguji. Kita nanti ketemu untuk Bapak peserta dan untuk Bapak mentor, terima kasih atas kehadirannya. Kalau Bapak punya kegiatan lain, nggak dilanjutkan lagi aktivitasnya. Terima kasih atas sama-sama Bapak. Oke, ya terima kasih Dr. Ayat, Kang Dian. Assalamualaikum. Evini, mangga lebet kendai